Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sebelum lanjut ke videonya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Priyadi dengan NIM 2011061873, kelas D11, semester 4 di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video kali ini untuk memenuhi tugas kuliah dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar di Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo. Nah, karena perkenalannya sudah selesai, kita lanjutkan ke sesi materinya ya. Ya, di sini saya akan membahas tentang materi tentang metode latihan. Nah, yang pertama ada pengertian metode latihan. Metode latihan atau metode drill merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Latihan adalah suatu teknik mengajar yang mendorong siswa untuk melaksanakan kegiatan latihan agar memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Menurut Jamarah dan Zain tahun 2006, metode latihan adalah suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang digunakan untuk memperoleh ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Nah, menurut Syaiful Segala tahun 2003 menyatakan bahwa metode latihan atau biasa disebut dengan metode drill adalah metode latihan atau metode training yang merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan juga keterampilan. Sedangkan menurut Oestia tahun 2001 halaman 125 mengungkapkan metode latihan adalah cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode latihan adalah suatu cara mengajar yang dilakukan guru untuk menanamkan suatu kebiasaan-kebiasaan tertentu agar mengajarkan siswa melakukan sesuatu latihan-latihan. Hal ini dilakukan supaya siswa dapat memperoleh suatu ketangkasan maupun keterampilan yang lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya adalah langkah-langkah metode latihan. Yang pertama, 1. Rumuskan tujuan yang matang dari setiap latihan yang diberikan dalam pembelajaran dan pilihlah materi yang tepat untuk dilatihkan. Yang kedua, tetapkan apakah latihan yang diberikan dikerjakan secara klasikal, kelompok, ataupun individual. Yang ketiga, siapkanlah alat dan sumber belajar yang diperlukan oleh peserta didik dalam melaksanakan latihannya. Apakah alat dan sumber tersebut sudah menunjang tercapainya tujuan? Yang keempat, upayakan agar semua peserta didik terlibat dalam setiap latihan yang diberikan. Yang kelima, berikanlah umpan balik dengan segera terhadap latihan-latihan yang diberikan. Dan yang terakhir, pastinya lakukanlah evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, baik terhadap pelajaran yang telah dilaksanakan, baik terhadap keaktifan metode latihan maupun terhadap hasil peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan metode latihan. Dalam penerapan metode ini, pastinya memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang dimilikinya secara optimal. Yang kedua, metode latihan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas, kreativitas, tanggung jawab, dan disiplin peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini penting karena dalam kegiatan pembelajaran tidak selamanya peserta didik mendapat pengawasan dari guru. Dengan latihan, diharapkan peserta didik dapat bekerja secara mandiri, berdasarkan motivasi yang datang dari dalam dirinya dan kreativitas yang dimilikinya. Yang ketiga, peserta didik mendapat kesempatan untuk melatih diri
bekerja secara mandiri. Dalam hal ini, ia belajar sendiri menggunakan suatu alat atau sumber belajar dalam menyelesaikan tugas latihannya, meskipun ia minta bantuan orang lain dalam latihannya. Yang keempat, metode latihan dapat merangsang daya pikir peserta didik, karena mereka dituntut untuk melatih kemampuan-kemampuan yang dimilikinya secara optimal. Dengan demikian, dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang inovatif dari peserta didik, karena mereka diberi kebebasan dalam menyelesaikannya, tidak membangkang atau mengikuti cara-cara yang dilakukan guru. Yang kelima, sama halnya dengan metode penugasan. Di samping metode latihan dapat dilakukan secara individual, bisa juga dilakukan secara kelompok. Dalam hal ini, peserta didik dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil. Hal tersebut melatih peserta didik untuk bekerja secara kelompok, bergotong royong, dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah kekurangan metode latihan. Di samping kelebihan, pastinya ada kekurangan dong. Nah, demikian juga dengan metode latihan. Metode latihan juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut diantaranya, yang pertama, menghambat bakat dan inisiatif siswa mengajar dengan metode ini. Berarti, minat dan inisiatif siswa dianggap sebagai gangguan dalam belajar atau dianggap tidak layak dan kemudian dikesampingkan. Maka siswa dibawa kepada komunitas dan diarahkan menjadi uniformitas. Yang kedua, menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Perkembangan inisiatif di dalam menghadapi situasi-situasi baru dimatikan. Di dalam menghadapi situasi baru atau masalah baru, pelajar menyelesaikan persoalan dengan cara yang statis. Hal ini bertentangan dengan prinsip belajar, di mana siswa seharusnya mengorganisasi kembali pengetahuan dan pengalamannya sesuai dengan situasi baru yang mereka hadapi. Nah, selanjutnya, membentuk kebiasaan yang kaku. Dengan metode latihan, siswa belajar secara mekanis dalam memberikan respon terhadap suatu stimulus siswa. Dibiasakan secara otomatis. Kecakapan siswa dalam memberikan respon stimulus dilakukan secara otomatis tanpa menggunakan inteligensi. Yang selanjutnya, menimbulkan verbalisme. Setelah mengajarkan bahan pelajaran kepada siswa, berulang kali, guru mengadakan ulangan. Lebih-lebih jika menghadapi ujian. Siswa dilatih menghafal pertanyaan-pertanyaan mereka. Harus tahu dan menghafal jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan tertentu. Siswa harus dapat menjawab soal-soal secara otomatis. Karena itu, proses belajar lebih realistis menjadi terdesak. Dan sebagai gantinya, timbullah respon-respon yang terus-menerus bersifat verbalis. Nah, jika ada kekurangan, pasti ada cara mengatasi kekurangan metode itu. Cara mengatasi kelemahan atau kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, guru mengerahkan anak didik untuk memberikan respon yang maksimal dan reaksi yang tepat. Yang kedua, jika terhadap kesulitan pada anak didik saat merespon, hendaknya guru segera meneliti sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan tersebut. Yang ketiga, berikanlah segera penjelasan-penjelasan, baik bagi reaksi atau respon yang betul maupun yang salah. Hal ini perlu dilakukan agar siswa dapat mengevaluasi kemajuan dari latihannya. Selanjutnya, usaha siswa memiliki ketepatan merespon, kemudian kecepatan merespon. Dan yang terakhir, istilah-istilah baik berupa kata-kata maupun kalimat yang dilakukan dalam latihan hendaknya dimengerti oleh peserta didik. Nah, yang terakhir di sini ada contoh penerapan metode latihan. Dalam pengimplementasiannya, metode latihan wajar digunakan untuk pertama, seperti kecakapan motoris. Contohnya adalah menggunakan alat-alat seperti alat musik, olahraga, menari, pertukangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kecakapan mental. Misalnya nih, menghafal,
menjumlah, mengalihkan, membagi, dan sebagainya. Nah, terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya di sini adalah metode latihan ialah suatu teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar, di mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Kesimpulan yang kedua yaitu tujuan metode latihan adalah untuk memperoleh suatu ketangkasan, keterampilan tentang suatu yang dipelajari anak dengan melakukannya secara praktis. Pengetahuan-pengetahuan yang dipelajari anak itu dan siap dipergunakan bila sewaktu-waktu diperlukan. Yang ketiga, sebelum latihan dimulai, siswa hendaknya diberi pengertian yang mendalam tentang apa yang dilatihnya. Latihan untuk pertama kali hendaknya bersifat diagnotis, kemudian mengadakan perbaikan, lalu penyempurnaan. Waktu singkat disesuaikan dengan tahap kemampuan siswa. Hendaknya mendahulukan hal-hal yang esensial dan berguna. Adapun kelebihan metode latihan yaitu dalam waktu yang relatif singkat, cepat, dapat diperoleh penguasaan dan keterampilan yang diharapkan. Para murid akan memiliki pengaturan yang siap, akan menanamkan pada anak-anak kebiasaan belajar secara rutin dan disiplin. Yang kelima, adapun kelemahan dari metode latihan di antaranya menghambat bakat dan inisiatif siswa, menimbulkan penyesuaian secara statis pada lingkungan, perkembangan inisiatif di dalam menghadapi situasi-situasi baru dimatikan, membentuk kebiasaan yang kaku, dan menimbulkan verbalisme. Nah, saran saja yaitu makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami selaku penyusun diberi saran yang kritik yang membangun guna terciptanya makalah yang baik waktu yang akan datang. Sekian penjelasan atau materi dari saya. Jika ada yang salah kata dan kata yang tidak berkenan di hati penonton, maafkanlah saya. Sekian dari saya, terima kasih.